Ketika malam merayap pelan dan kesunyian mulai berbisik, ada cerita yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Kisah-kisah yang tak pernah terungkap. Suara-suara yang tak pernah terdengar, namun masih berbisik di telinga kita. Apakah kau siap untuk membuka pintu menuju dunia lain? Dunia di mana lentera kesunyian akan menyingkap tabir kegelapan. Satu cerita demi cerita. Dan inilah Lentera Kesunyian. Di sebuah kampung kecil bernama Kampung Lebak Sari, segala hal berjalan dengan damai. Penduduknya hidup rukun. Sebagian besar bekerja sebagai petani dan pedagang kecil. Tidak banyak hal luar biasa terjadi di sana, kecuali satu hal yang selalu menjadi buah bibir, namun tak pernah bisa dibuktikan. Pak RT Suganda, atau yang biasa dipanggil Pak RT Gan, selalu tampak terlalu kaya untuk ukuran seorang ketua RT. Pak RT Gan tinggal di rumah besar, bergaya kolonial, yang konon warisan dari mertuanya. Tapi warga sering bergosip, warisan apanya? Dia dulunya cuma tukang servis radio. Loh, meski begitu, Pak RT dikenal murah hati. Ia sering membagikan sembako, membantu biaya sekolah anak-anak warga, bahkan menanggung biaya pengobatan beberapa orang tua. Namun, ada satu hal yang selalu janggal. Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara aneh dari rumah Pak RT. Suara orang membaca mantra, gong kecil ditabuh, bahkan kadang suara tangisan bayi, padahal semua anak Pak RT sudah dewasa dan tidak tinggal di rumah lagi. Suatu hari, seorang pemuda bernama Bayu, mantan mahasiswa teknik elektro yang terkena PHK dari pabrik di kota, kembali ke kampung halamannya. Ia menempati rumah kosong peninggalan kakeknya, yang kebetulan berada tepat di samping rumah Pak RT Gan. Bayu, yang punya kebiasaan begadang dan sering mengutak-atik elektronik di malam hari, mulai mendengar hal-hal yang ganjil. Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, ketika ia sedang menyolder sebuah radio rusak, terdengar suara langkah kaki di pekarangan Pak RT. Tapi langkahnya terlalu cepat, terlalu ringan, seperti anak kecil yang berlari-lari tanpa alas kaki. Bayu mengintip dari jendela. Ia melihat sesosok kecil dengan tubuh kerdil, kepala besar, dan perut buncit berlari ke arah dapur rumah Pak RT sambil membawa sesuatu yang menyerupai kantong plastik hitam. Bayu tercekat. Sosok itu hilang begitu saja di balik pohon mangga besar di halaman rumah Pak RT. Esok paginya, Bayu berusaha tidak terlalu memikirkan kejadian itu. Tapi saat ia ke warung Bu Narti, ia mendengar cerita tentang Bu Ina, tetangga seberang jalan, yang kehilangan uang 1 juta rupiah dari laci meja, walau rumahnya terkunci rapat. Udah kunci semua pintu, jendela dikunci juga. Tapi hilang, Mbak. Duit di map biru, lenyap, keluh Bu Ina. Bayu bertanya hati-hati. Bu Ina tinggal dekat rumah Pak RT. Ya, Bu Narti hanya tertawa kecil, tapi matanya menyiratkan sesuatu. Mas Bayu, di kampung ini banyak yang kehilangan duit kalau malam Jumat. Apalagi kalau lagi tanggal muda. Hati-hati aja deh. Semakin lama, Bayu merasa kejanggalan di kampung ini bukan sekadar kebetulan. Suatu malam, Bayu memberanikan diri mengendap ke belakang rumah Pak RT. Hanya berbekal senter kecil dan kamera ponsel. Ia ingin tahu, apakah suara-suara aneh itu nyata atau hanya imajinasi. Saat waktu menunjukkan jam 2:33 pagi, terdengar suara bisikan panjang seperti suara perempuan melafalkan sesuatu dengan nada monoton. Lalu tiba-tiba, semua lampu di sekitar padam, hanya lampu halaman rumah Pak RT yang menyala, berwarna merah menyala. Halaman rumah Pak RT yang menyala, berwarna merah menyala. Bayu bersembunyi di balik semak. Ia melihat Pak RT mengenakan sarung dan kaus dalam, duduk di teras belakang sambil menghadap sebuah kendi besar
yang dilapisi kain kuning dan diikat tali. Dari dalam kendi itu keluar asap hitam. Lalu sesosok tinggi besar, tak memiliki wajah, perlahan muncul. Badannya seperti kabut padat. Makhluk itu membungkuk kepada Pak RT, dan Sioliola menerima perintah. Bayu hampir menjerit, tapi mulutnya seolah terkunci. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Makhluk itu mendekat ke arahnya. Dan saat hanya beberapa meter darinya, bayangan hitam itu menghilang, seperti asap yang terserap ke tanah. Bayu akhirnya menemui Mbah Surya, sesepuh kampung yang dulu dikenal sebagai dukun pengobatan tradisional. Mbah Surya tinggal di pinggir hutan kecil di ujung kampung. Saat Bayu menceritakan apa yang dilihatnya, Mbah Surya hanya menghela napas panjang. Sudah waktunya. Ya, aku pikir dia nggak bakal seberani itu lagi. Bayu bertanya, maksudnya siapa Mbah? Pak RT? Dulu dia datang padaku, minta ilmu pelarisan. Tapi dia nggak sabar. Waktu aku nolak bantu, dia pergi ke Gunung Kawi. Katanya ingin jalan pintas. Sejak pulang dari sana, hidupnya langsung berubah. Duit ngalir. Tapi anaknya satu-satu jatuh sakit. Sampai akhirnya, yang bungsu meninggal tanpa sebab. Bayu tertegun. Yang kamu lihat itu jin peliharaannya. Tuyul-tuyul itu dipakai buat nyuri duit warga. Jin besarnya itu penunggu rumahnya. Dikasih makan darah ayam tiap malam Jumat. Keganjilan mulai bertambah parah. Warga mulai mengalami mimpi buruk massal. Beberapa warga mengaku melihat bayangan kecil melompat-lompat di atap rumah mereka. Terdengar suara tawa cekikikan seperti anak kecil. Hewan peliharaan seperti ayam dan kucing mati mendadak dengan mata terbuka dan lidah menjulur. Anak-anak kecil sering mendadak demam tinggi setelah bermain dekat rumah Pak RT. Sampai akhirnya, Bu Umi, ibu dua anak yang tinggal paling dekat dengan rumah Pak RT, ditemukan kesurupan. Ia menjerit histeris di depan rumahnya, sambil menunjuk ke arah rumah Pak RT dan berteriak, "Bakar dia, bakar rumah iblis itu!" Orang kampung mulai gelisah. Malam itu, Mbah Surya, Bayu, dan beberapa warga yang berani memutuskan melakukan ruatan dan pemagaran kampung. Mereka membentuk lingkaran di lapangan dengan menyalakan dupa dan membacakan doa-doa, sambil memanggil kekuatan dari leluhur kampung. Pak RT keluar dari rumahnya, tertawa, dengan mata yang memerah seperti bara api. "Kalian pikir bisa melawan kekuatan yang sudah kubayar dengan nyawa?" Tiba-tiba langit menghitam, angin kencang bertiup, dan makhluk tinggi besar itu muncul dari atap rumah Pak RT, diikuti oleh puluhan sosok kecil berkepala gundul. Namun saat Mbah Surya memukul kentongan pusaka 3 kali, cahaya putih membentuk lingkaran mengelilingi warga. Makhluk-makhluk itu menjerit dan terbakar seperti asap. Pak RT berteriak. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu menghilang dalam kilatan petir merah. Rumah Pak RT kosong, tidak ada yang berani menempatinya. Bahkan aparat yang diperintahkan untuk menyegel rumah itu pun mundur, karena mengalami mimpi buruk selama berhari-hari. Warga mendirikan musala kecil di depan rumah itu untuk meredam aura negatif yang masih terasa. Bayu tinggal dan menjadi pengurus keamanan desa. Ia tetap waspada, karena beberapa kali ia masih melihat bayangan kecil berlari cepat di pekarangan. Dan setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada bau darah segar yang entah dari mana asalnya. Setelah pengusiran makhluk-makhluk gaib dan lenyapnya Pak Ertegan, rumah besar miliknya dibiarkan kosong. Pemerintah desa sempat berencana menjadikannya balai warga. Tapi beberapa tukang yang dikirim untuk merenovasi rumah itu selalu mengalami kejadian aneh. Salah satu dari mereka, Pak Dirman, bahkan melapor melihat seseorang berdiri di jendela lantai 2, padahal rumah itu sudah dikunci dari luar. Sosok itu bermata hitam legam dan kepalanya seperti balita botak, tapi wajahnya keriput seperti nenek-nenek. Setelah kejadian itu,
Tak ada satupun warga yang berani menyentuh rumah tersebut. Namun, ketenangan hanya semu, seperti luka lama yang tidak pernah kering. Beberapa minggu kemudian, seorang pria muda datang dari kota, mengenakan jaket kulit dan membawa tas besar. Namanya Harlan, cucu dari Pak RT Gan dari anak sulungnya yang sudah lama merantau ke luar negeri. Harlan menunjukkan surat warisan dari notaris. Isinya, rumah besar dan seluruh tanah pekarangan Pak RT adalah miliknya. Warga panik, tapi karena surat itu sah dan Harlan tampak tulus serta berpendidikan, mereka hanya bisa memperingatkannya. Bayu mendatangi Harlan diam-diam dan menceritakan semuanya. Tapi Harlan hanya tertawa. Itu cuma mitos kampung. Saya ini orang kota, Mas. Saya percaya sama logika. 3 hari setelah tinggal di rumah itu, Harlan mulai berubah. Ia tak pernah keluar rumah. Bahkan, jendela-jendela rumahnya selalu tertutup kain hitam. Suara gong kecil dan tangisan bayi kembali terdengar, meski lebih lirih. Bayu merasa ada yang sangat tidak beres. Bersama 2 warga lain yang dulu ikut ruatan, Pak Nur dan Dedi, mereka menyusup ke rumah itu saat Harlan pergi ke kota. Dengan susah payah mereka menjebol lantai belakang yang dulunya sering dipakai Pak RT untuk bersemedi. Di baliknya, ditemukan pintu besi berkarat yang tersembunyi di bawah papan kayu dan tanah liat. Di balik pintu itu, ruang bawah tanah. Isinya membuat ketiganya hampir muntah. Dindingnya penuh lukisan aneh dari darah kering, dan di tengah ruangan berdiri patung batu, menyerupai makhluk bertanduk dengan mata merah menyala. Di depannya, 3 kendi besar ditutup kain merah. 2 di antaranya bergerak-gerak sendiri. Di salah satu sudut ruangan, ada peti tua. Di dalamnya ditemukan kitab hitam, tulang belulang kecil, dan selembar surat. Siapapun pewaris rumah ini, darahmu telah terikat. Panggilan dari dunia bawah tidak dapat dibatalkan. Tumbal pertama adalah anak. Tumbal kedua adalah diri sendiri. Jika tidak, mereka akan datang tanpa perintah. Bayu memotret semua itu dan kabur. Tapi malam harinya, Dedi ditemukan tewas gantung diri di belakang rumahnya dengan mata melotot dan lidah tergigit putus. Warga mulai resah. Harlan kini selalu berpakaian serba hitam, tidak pernah bicara pada siapapun, dan sering terlihat membawa baskom kecil berisi darah ayam segar ke ruang belakang rumah. Suara-suara dari rumah itu makin menjadi seperti suara banyak anak kecil merangkak atau kadang tertawa dalam jumlah yang terlalu banyak. Salah satu anak warga, Reno, 6 tahun, hilang saat bermain di dekat halaman Pak RT. 3 hari kemudian, ia ditemukan dalam kondisi linglung di ladang, dengan rambut sebagian botak dan matanya terus menatap ke langit tanpa berkedip. Dokter mengatakan anak itu mengalami gangguan trauma berat, tapi tak ada yang tahu penyebabnya. Bayu yakin tumbal pertama telah dipilih. Mbah Surya kembali turun tangan. Ia mengatakan bahwa untuk memutus warisan setan itu harus dihancurkan akar kekuatan utamanya, patung batu di ruang bawah tanah. Tapi untuk melakukannya, mereka butuh benda yang dulu digunakan Pak RT untuk membuat perjanjian. Keris besi kuning yang dikubur bersama jasad istri pertamanya, Busri, yang meninggal 20 tahun lalu dalam kondisi misterius, tubuhnya gosong setengah dan matanya hilang. Kuburan Busri ada di bagian belakang pemakaman desa, tepat di bawah pohon randu besar. Tengah malam, dengan diam-diam, Bayu, Pak Nur dan 2 warga lainnya menggali kuburan itu. Saat peti terbuka, aroma busuk menyengat menyambar mereka. Mayat Busri masih utuh, matanya kosong dan mulutnya terbuka seperti sedang berteriak. Di balik lipatan kain kafan ditemukan keris kecil berselimut kain merah yang terasa panas saat disentuh. Saat keris itu diangkat, angin bertiup kencang dan pohon randu bergoyang hebat.
Meski malam itu tidak berangin, malam Jumat Kliwon berikutnya, semua persiapan dilakukan. Mbah Surya, Bayu, dan beberapa warga terpilih masuk ke ruang bawah tanah rumah itu. Harlan mencoba melawan, matanya kini sepenuhnya hitam, dan suaranya bergema dua lapis, seperti bukan suara manusia. Makhluk dari dalam kendi menyerang. Jin hitam, tuyul-tuyul kecil, dan kabut merah menyelimuti ruangan. Tapi saat keris besi kuning ditancapkan ke kepala patung batu, semua makhluk itu mengerang dan meledak menjadi debu hitam. Ruang bawah tanah runtuh. Rumah Pak RT terbakar dengan sendirinya, meski tidak menyentuh rumah lain di sekitarnya. Harlan menghilang, tidak pernah ditemukan lagi. Setahun kemudian, kampung Lebak Sari kembali tenang. Tapi Bayu tahu, sesuatu masih mengintai. Kadang-kadang, anak-anak melihat seorang pria muda dengan wajah pucat dan mata hitam berdiri di pematang sawah, menatap ke arah bekas rumah Pak RT yang kini menjadi lahan kosong, ditumbuhi rumput liar. Dan setiap malam Jumat Kliwon, suara langkah kaki kecil kadang masih terdengar, berlari cepat di atap rumah warga. Sekitar 30 km dari kampung Lebak Sari, terdapat sebuah desa kecil bernama Penarikan. Desa tua yang dikelilingi hutan bambu dan ladang tebu. Desa ini dikenal sangat tertutup. Tidak banyak orang dari luar yang tahu kehidupan mereka. Dan bahkan dalam peta digital, desa itu kadang tidak muncul. Beberapa bulan setelah rumah Pak RT terbakar, 3 penduduk desa Penarikan ditemukan meninggal dengan kondisi aneh. Tubuh kering seperti mumi, tapi tidak menunjukkan pembusukan. Tubuh mereka menghitam seperti terbakar dari dalam. Penduduk setempat menyebutnya mati gantung tanpa tali. Seorang pemuda bernama Ardi, relawan dari Universitas Antropologi di kota, kebetulan sedang tinggal di Penarikan untuk meneliti budaya lokal. Ia mencatat semua kejadian ganjil itu. Hingga suatu malam, seorang tetua desa bernama Pak Luluh memanggilnya secara dayam-dayum dan berkata, "Ini bukan kejadian pertama. Kami sudah mengurung iblis itu sejak puluhan tahun. Tapi kini, dia dibebaskan dari desa sebelah." Pak Luluh membawa Ardi ke sebuah gudang bambu tua di tepi desa. Di dalamnya ada sebuah peti batu hitam dengan ukiran aneh, dijaga oleh 4 tiang besi yang diikat tali janur dan tulang ayam. Dari sela-sela peti itu, asap hitam tipis mengepul, berbau amis dan busuk seperti bangkai tikus. Pak Luluh berkata, "Peti ini berisi pecahan arwah. Dulu, kami membantu desa sebelah untuk mengikat kekuatan gelap. Salah satu pecahan jin besar pernah ditanam di sini. Tapi sekarang dia aktif kembali, karena ada yang memanggil bagian lainnya." Ardi mengaitkannya dengan cerita yang pernah ia baca di forum internet. Sebuah rumah di kampung Lebak Sari yang terbakar setelah ritual pesugihan besar gagal. "Apa hubungan desa ini dengan Pak RT Suganda?" tanya Ardi. Pak Luluh menunduk. "Dia dulu pernah datang kemari, bertapa di hutan bambu kami. Dia tidak hanya membuat perjanjian, dia membelah entitas itu menjadi 3 bagian. Satu disimpan di rumahnya, satu di dalam tubuhnya, dan satu lagi ditanam di sini sebagai cadangan jika terjadi hal yang tak diinginkan." Kini, setelah Pak RT lenyap, bagian yang tertanam di desa Penarikan bangkit sendiri. Ardi kembali ke kota dan menghubungi Bayu, yang kini menjadi relawan spiritual di bawah bimbingan Mbah Surya. Mereka bertemu secara diam-diam dan mencocokkan catatan. Ternyata, makhluk yang dulu dipanggil Pak RT bukan satu entitas utuh. Jin itu bernama A.R. Zugar, makhluk dari lapisan ke-7 dunia jin. Makhluk perantara antara tuyul dan ifrit. Dikenal karena bisa memecah dirinya agar bisa bertahan di berbagai tempat sekaligus. Sisa 2 bagian yang belum musnah kini bergerak sendiri, liar,
dan tanpa kendali. Bagian tubuhnya yang berada di tubuh Pak RT mungkin telah menyatu dengan Harlan, sementara yang tertanam di desa penarikan mulai mencari inang baru. Mbah Surya memutuskan datang sendiri ke penarikan, tapi usia dan kekuatannya sudah tidak seperti dulu. Ia memperingatkan bahwa satu-satunya cara memusnahkan bagian terakhir adalah dengan menyatukan ketiga pecahan dan memusnahkannya dalam satu waktu dengan darah keturunan dari garis yang memanggilnya. Namun, hanya Harlan yang masih hidup dari garis darah Pak RT, dan dia menghilang dalam sebuah mimpi yang dilihat bersama oleh Bayu, Ardi, dan Mbah Surya melalui puasa dan laku tirakat. Mereka semua melihat Harlan berada di sebuah desa asing yang penuh dengan salib patah dan pohon kering, mengenakan jubah hitam, dan memimpin sebuah ritual bersama belasan anak kecil bertopeng daun pisang. Desa itu tidak diketahui secara geografis, tapi Mbah Surya menyebutkan itu bukan desa, itu ruang gaib, tempat Harlan membuat sarang barunya. Desa terakhir muncul melalui berita di koran lokal. Desa Lubuk Petang, sebuah kampung di dataran tinggi yang tiba-tiba semua penduduknya hilang dalam semalam. Tidak ada darah, tidak ada jenazah, hanya jejak kaki menuju satu rumah. Rumah kosong bekas pos jaga dengan simbol aneh di pintunya. Bayu dan Ardi mendatangi tempat itu, disertai oleh dua spiritualis muda. Di dalam rumah itu, mereka menemukan lingkaran pemanggil darah, dan di tengahnya lukisan wajah Pak RT dalam bentuk kabur, setengah jadi. Ritual mulai dilakukan, dan disinilah mereka menemukan kebenaran. Harlan telah menjadi inang utama bagi air Zugar, dan ia berniat membangkitkan bentuk utuhnya melalui dase desa yang dahulu terlibat dalam pengurungan jin itu. Desa penarikan kini dipagari mistis oleh para spiritualis. Dijaga siang malam, Bayu dan Ardi menyusun rencana. Mereka harus menemukan lokasi pertemuan 3 titik energi, di mana tubuh, jiwa, dan roh Ar-Zugar bisa dipaksa menyatu dan dilenyapkan dengan keris pusaka dan darah keturunan Pak RT. Tapi pertanyaannya, di mana Harlan sekarang, dan siapa sebenarnya dia sebelum semua ini? Karena dalam catatan leluhur yang ditemukan di perpustakaan tua, disebutkan, jika inang menerima 3 bagian dengan rela dan tanpa paksaan, maka ia tak lagi manusia. Ia akan menjadi pintu kedua, wadah iblis, untuk masuk ke dunia nyata secara utuh. Dan di langit, setiap malam Jumat Kliwon, terlihat bintang merah yang tak pernah ada sebelumnya. Bayu, Ardi, dan tim spiritualis muda yang kini dipimpin oleh Raras, seorang wanita muda keturunan Trah Abdi Keraton yang ahli membaca aksara kuno, berhasil memecahkan rahasia dari peta pusaka yang digambar di balik keris besi kuning peninggalan Pak RT. Peta itu menunjukkan 3 titik energi, membentuk segitiga tak sempurna. Kampung Lebak Sari, tempat jasad Pak RT lenyap. Desa Penarikan, tempat bagian jin disegel. Gunung Tugalapi, gunung yang tidak ada di peta manapun, tapi dikenal oleh penduduk sekitar sebagai gunung yang tidak ingin diingat. Menurut Raras, jika Harlan berhasil membawa ketiga pecahan Ar-Sagar ke puncak Gunung Tugalapi dan menyatukannya, maka gerbang antara dunia manusia dan dunia jin akan terbuka permanen, dan manusia akan menjadi hewan ternak bagi makhluk dari lapisan terdalam dunia jin. Mereka memulai perjalanan ke Gunung Tugalapi. Diam-diam, gunung itu tidak dikenal wisatawan. Bahkan tidak ada jalur resmi. Namun menurut cerita warga desa sekitar, gunung itu selalu menghindar. Jika dicari, takkan ditemukan. Tapi jika tidak dicari, dia yang akan menemukanmu. Benar saja. Di malam keempat, saat mereka berkemah di perbatasan desa hutan, suara gamelan terdengar dari kejauhan. Padahal tak ada siapapun.
Paginya, kabut turun, dan jalur setapak muncul menuju Gunung Tugalapi. Setiap pendaki diwajibkan membawa cermin kecil, garam, dan nama pemberian ibu ditulis di selembar daun sirih. Jika salah satunya tertinggal, gunung akan menolak tubuhmu dengan cara yang menyakitkan. Di tengah pendakian, mereka menemukan sebuah kampung kecil dalam kabut. Rumah-rumah dari anyaman daun kering dan dinding tanah tanpa jendela. Warga kampung itu aneh. Mereka tidak memiliki bayangan. Mereka menyambut Bayu dan rombongan seperti tamu kehormatan, memberi makanan dan minuman yang tidak bisa disentuh. Sendok dan mangkuk akan lolos dari tangan seperti hologram. Raras menangkap satu kalimat dari kepala kampung. "Tuan kami sudah kembali. Anak kecilnya sudah dewasa. Kami hanya menunggu tubuh-tubuh kalian mati agar kami bisa menempatinya." Malam itu, mereka menyadari kampung itu adalah dunia semu, perpanjangan dari alam jin. Dan siapapun yang tidur di dalamnya akan bermimpi selamanya. Satu anggota tim, Rio, tertidur. Ia tidak pernah bangun lagi. Tubuhnya kaku seperti patung lilin. Puncak Gunung Tugalapi bukan puncak biasa. Di sanalah Bayu dan tim menemukan altar batu melingkar, dikelilingi miat-miat binatang yang belum membusuk, padahal mereka sudah jelas mati berbulan-bulan. Dan di tengahnya berdiri Harlan, tapi bukan Harlan yang dulu. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala, dan kepalanya dibungkus mahkota yang terbuat dari tanggen-tanggen bayi yang menyatu seperti bunga. Ia tidak bicara dengan mulutnya, tapi pikirannya menggema di kepala semua orang. Kalian datang untuk melihat kelahiran dunia baru. Ia memanggil 3 jin besar, masing-masing mewakili tubuh, jiwa, dan roh dari Arzugar. Mereka tidak memiliki wujud utuh, melainkan hanya serpihan kabut hitam, kilatan merah, dan bayangan wajah yang terus berubah. Pertarungan spiritual terjadi. Raras membaca mantra dari kitab pusaka. Bayu menusukkan keris besi kuning ke tanah altar. Dan Ardi membaca silsilah darah Pak RT hingga ke 7 generasi. Melibatkan nama-nama yang bahkan tidak pernah dicatat di buku manapun. Harlan menjerit. Mahkotanya runtuh. Makhluk-makhluk itu menggila dan langit pecah. Tiba-tiba, dari balik kabut gunung, muncul puluhan wujud wajah dari desa-desa lama, dari korban tumbal yang tidak pernah ditemukan, dari anak-anak yang pernah hilang, hingga warga yang dirasuki lalu dilupakan sejarah. Mereka semua menarik Arsager kembali ke bawah. Tapi gerbang telah terbuka, tak seluruhnya, tapi retaknya cukup untuk memungkinkan beberapa entitas kecil lolos. Tuyul generasi baru, jin-jin pembawa penyakit, dan entitas pembisik. Harlan tidak mati. Ia mencair, menjadi kabut merah, dan menghilang ke dalam tanah. Menyatu dengan lapisan dunia lain. Mbah Surya yang ikut dalam bentuk batin, melewati tirakat dan proyeksi spiritual, musnah di tempat. Wajahnya tersenyum, seolah tugasnya telah selesai. Bayu dan Raras kembali ke kota. Mereka membawa luka yang tak terlihat. Tubuh mereka utuh, tapi mata mereka selalu tampak seperti melihat sesuatu di balik bayangan. Ardi berhenti bicara sejak hari itu. Ia kini menulis di dinding rumahnya kalimat yang sama berulang-ulang. 3 belum cukup. 4 sedang disiapkan. Orang-orang mulai melaporkan fenomena aneh. Bayi lahir tanpa refleksi di cermin. Anak-anak berbicara dengan teman yang tidak bisa difoto. Benda-benda berwarna merah sering berpindah tempat sendiri di malam hari. Dan setiap Jumat Kliwon, kabut turun. Meski tak ada gunung di dekatnya,